Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam patunggilan. Hari ini kita memasuki ibadah keluarga Kamis yang pertama di bulan September. Dan oleh sebab itu, mari kita datang kepada Tuhan bersama seluruh anggota keluarga kita, ataupun juga bersama dengan saudara-saudara kita seiman yang lainnya. Beberapa keluarga mungkin menjadi satu. Mari kita mengawali ibadah, kita datang kepada Tuhan, kita teduhkan hati, kita mengambil saat teduh. Ibadah hari ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra. Anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan Allah dan Tuhan Yesus Kristus ada pada kita sekalian. Amin. Mari kita bersama memuji nama Tuhan. KPJ 196 bait pertama dan yang kedua, Kulo Pengin Lir Gusti. Kulo pengen lir Gusti sumlondo ing ati tandang tanduk lan tembung mraati ngresepi ola kawula sestu tan memper lan Gusti kula mugi nulang maring Gusti. Kula pengen lir Gusti sumara lan pasrah napa kang sun lampahi nut karsaning Allah ola kawula sestu tan memper lan Gusti kula mugi nulat maring Gusti. Saatnya kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Dan oleh sebab itu, mari kita datang kepada Tuhan dan kiranya Tuhan sendiri yang menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan akan tertabur dengan sempurna dan dapat kita lakukan di dalam kehidupan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami mengucapkan syukur karena malam ini menjadi malam yang begitu indah ketika kami kembali dapat bersekutu bersama dengan orang-orang terkasih kami. Firman-Mu sebentar lagi akan ditaburkan. Biarlah Tuhan sendiri yang akan memberkati, menyertai, menerangi mata batin kami dan pikiran kami, sehingga boleh selaras dan mampu untuk mengerti, memahami akan setiap kehendak Tuhan dan juga kami berlakukan di dalam kehidupan. Ketidaksempurnaan kami juga kami serahkan di hadapan Tuhan. Ampunilah kami akan segala dosa-dosa perbuatan kami. Dan kiranya dosa kami tidak merintangi berkat terbaik Tuhan tercurah pada kami hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan sabda-Mu yang kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku, anak-anak sekalian, firman Tuhan hari ini terambil dari Keluaran pasal yang ke-9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Saya ulangi, Keluaran 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Ini adalah bacaan leksionari, bacaan yang pertama hari ini. LAI memberikan judul tulah kelima penyakit sampar pada ternak. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Fir'aun dan berbicaralah kepadanya. Beginilah firman Tuhan Allah orang Ibrani.
Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab jika engkau menolak membiarkan mereka pergi dan masih menahan mereka, maka ternakmu yang ada di padang, kuda, keledai, unta, lembu, sapi, dan kambing domba akan kena tulah Tuhan, yakni kena penyakit sampar yang dahsyat. Dan Tuhan akan membuat perbedaan antara ternak orang Israel dan ternak orang Mesir, sehingga tidak ada yang akan mati seekor pun dari segala ternak orang Israel. Selanjutnya, Tuhan menentukan waktunya, firman-Nya. Besoklah Tuhan akan melakukan hal itu di negeri ini. Dan Tuhan melakukan hal itu keesokan harinya. Segala ternak orang Mesir itu mati, tetapi dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Ayat yang terakhir, lalu Fir'aun menyuruh orang ke sana, dan sesungguhnya lah dari ternak orang Mesir tidak ada seekor pun yang mati. Tetapi Fir'aun tetap berkeras hati dan tidak mau membiarkan bangsa itu pergi. Demikian pembacaan firman Tuhan, dan berbahagia setiap kita yang mau mendengarkan sabdanya, merenungkan, meresapi, dan juga melakukan di dalam kehidupan kita hari demi hari. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, tema di dalam renungan saat ini adalah firman suluh langkah. Firman suluh langkah. Hari ini adalah hari pertama kita memasuki bulan Kitab Suci, di mana bersama-sama kita akan menghayati akan firman Tuhan sebagai suluh di dalam jalan kehidupan kita setiap hari. Firman adalah pandu di dalam kita menjalani kehidupan. Dan terkhusus bacaan hari ini memperlihatkan kepada kita akan salah satu tulah yang diturunkan Tuhan kepada bangsa Mesir, yaitu tulah yang kelima, penyakit sampar pada ternak. Penyakit sampar itu penyakit yang seperti apa? Penyakit sampar pada ternak adalah penyakit karena gigitan serangga yang terinfeksi bakteri. Kalau kita mencari informasi sekarang ini, bahwa penyakit sampar, penyakit akibat gigitan serangga yang sudah terinfeksi dan sangat mematikan. Bahasa Alkitab tadi sangat dahsyat. Wabah yang mendatangkan kematian. Hal ini disampaikan lewat firman, kata-kata Allah lewat Musa. Dalam firman, Tuhan menuntun Musa untuk menghadap Fir'aun dan menyampaikan akan kedahsyatan kemahakuasaan Allah yang akan dinyatakan di tengah-tengah kehidupan orang-orang Mesir kala itu. Dan benar, saat firman-Nya tidak diindahkan, tulah kelima dijatuhkan kepada Raja Fir'aun bersama dengan rakyatnya. Firman yang disampaikan Allah digenapi dan tepat pada waktunya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa makna firman bagi kehidupan kita? Firman Tuhan tentu memiliki bermacam-macam fungsi di dalam kehidupan kita. Paling tidak, hal ini bisa kita lihat dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Mari kita lihat bersama-sama 2 Timotius 3 ayat 16. Demikian, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Paling tidak ada 4 hal yang perlu untuk kita perhatikan.
Yang pertama, firman itu mengajar, yang artinya bahwa firman memberikan tuntunan. Bagaimana kita hidup, seperti apa hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, di sanalah firman menuntun, firman mengajar. Yang kedua, firman menyatakan kesalahan. Firman menyadarkan kita semua atas kesalahan-kesalahan yang kita perbuat. Yang ketiga, firman memperbaiki kelakuan. Firman menolong kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, memperbaiki kelakuan-kelakuan kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan yang terakhir, firman mendidik di dalam kebenaran. Mendidik tentu membutuhkan proses, dan mendidik itu ada berbagai cara. Didikan-didikan Tuhan untuk membentuk umatnya, membentuk anak-anaknya itu bermacam-macam cara. Sama seperti yang dilakukannya di dalam bacaan kita hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara dan anak-anakku sekalian, dalam bacaan ini paling tidak saya melihat ada dua fungsi firman yang dinyatakan Tuhan kepada Firaun melalui perantaraan Musa. Yang pertama, firman memperbaiki kelakuan. Kalau kita melihat secara mendalam melalui Keluaran pasal yang pertama, kita bisa melihat seperti apa karakter dari Firaun. Firaun mungkin kok bisa jahat ya, kok tidak seperti ketika saat Musa masih bayi ya, kemudian dia diangkat dan hidup di tengah-tengah kehidupan kerajaan Mesir. Firaun itu adalah sebutan seperti halnya kerajaan-kerajaan di Indonesia, Hamengkubuwono. Jadi siapapun yang bertahta pasti ada nama Firaun di sana. Dan Firaun ini ternyata Firaun yang tidak mengenal Yusuf, di mana awal mula orang-orang Israel berada di tanah Mesir. Dari keturunan Romo Yakub, Yusuf dan saudara-saudaranya yang kemudian pindah ke sana. Dan Firaun tidak mengenal siapa itu Yusuf. Dan keadaan orang Ibrani atau bangsa Israel di Mesir yang semakin hari semakin banyak. Dan menjadikan raja yang baru saja naik tahta ketakutan. Jangan-jangan kemudian nanti akan memberontak atau menjadi sekutu dari bangsa atau musuh orang Mesir. Lalu mereka menindas bangsa Ibrani ini dengan kerja paksa. Raja itu memimpin untuk menekan bangsa Israel. Bahkan yang lebih kejam lagi, Raja Firaun ini memerintahkan bidan-bidan Sifra, Pua untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang ditolongnya. Namun Tuhan memberikan kemurahan yang begitu luar biasa kepada dua perempuan ini. Atas panggilannya sebagai seorang bidan tidak dilakukannya, dan anak-anak Israel, anak laki-laki bangsa Israel pun tetap hidup. Namun kejahatan Firaun masih saja terjadi. Ketika anak laki-laki orang Ibrani masih hidup, mereka meminta untuk dilemparkan ke sungai Nil dan menyisakan anak-anak perempuan. Begitu kejam, begitu sadis keberadaan Firaun ini, sehingga sesungguhnya firman ini tidak hanya diberlakukan untuk mengeluarkan bangsa Israel saja, namun sesungguhnya juga hendak memperbaiki kelakuan Firaun yang begitu kejam. Yang kedua, firman ini mendidik di dalam kebenaran. Dan seperti yang saya nyatakan tadi bahwa mendidik itu ada berbagai cara, dan kalau kita melihat didikan Tuhan kepada Firaun ini sangat keras. Tulah-tulah yang dijatuhkan bukanlah tulah-tulah yang ringan. Mulai dari air menjadi darah, katak yang begitu banyak, nyamuk lalat, wong kita saja dikerubungi nyamuk siji loro telu saja sudah heboh. Bagaimana yang terjadi kala itu?
ribuan, puluhan juta mungkin nyamuk menyerang. Dan sampai yang terakhir, anak sulung bangsa Mesir mati. Didikan Allah, didikan Tuhan bagi Firaun ini sangatlah luar biasa. Seharusnya lah ketika bertubi-tubi Tuhan menyatakan dirinya di dalam kemahakuasaannya, di dalam firman-Nya yang dinyatakan, seharusnya lah Firaun tersadar. Namun lagi-lagi karena kekerasan hatinya di ayat yang terakhir tadi, tetapi Firaun tetap berkeras hati dan tidak mau mengarahkan bangsa itu pergi. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita belajar mengawali bulan kitab suci hari ini. Biarkanlah dua fungsi firman kita pelajari dan kita terapkan di dalam kehidupan. Yang pertama tadi, bahwa firman memperbaiki kelakuan. Memperbaiki kelakuan. Mungkin kita mengatakan, aku kan tidak sejahat, tidak se-ekstrim Firaun. Nek Firaun tuh begitu dahsyat kejahatannya, tapi saya tidak seperti itu. Ingatkah Bapak Ibu Saudara akan seseorang yang berdoa dan mengatakan, aku tidak seperti pemungut cukai ini, aku tidak seperti perempuan itu, dan lain sebagainya. Namun justru dialah dipandang rendah oleh Tuhan Yesus. Ini adalah benih-benih dosa yang terkadang tidak kita sadari. Dalam kehidupan kita sering merasa, aku lho ora kaya kae, aku lho ora nyolong, aku lho tidak gosip, aku lho tidak ini dan tidak itu. Secara tidak sadar ada hal-hal lain yang kita lakukan bertentangan dengan kehendak Tuhan, yang justru kita lakukan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, nek wong elek dadi apik iku akeh. Orang yang jelek kemudian menjadi baik itu banyak. Namun ingin saya katakan di sini bahwa orang baik yang menjadi jahat, yang menjadi jelek, iku yo akeh. Itu pun juga banyak. Jangan-jangan kita menjadi salah satu bagian di antaranya. Dan oleh sebab itu mari bersama-sama kita belajar di sini, biarlah kita dimampukan untuk meneliti apa yo kelakuanku, apa ya hal-hal di dalam diriku ini yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita temukan. Janganlah kita mengatakan aku tidak sejahat Firaun, aku tidak seperti orang A, B, C, D. Lihatlah dengan mendalam seperti apakah kita ini, dan biarkanlah firman Tuhan boleh menegur kita, memperbaiki kelakuan kita menjadi lebih baik dari hari ke hari. Demikian juga yang kedua, firman Tuhan mendidik kita di dalam kebenaran. Kalau baca firman, janganlah kita pilih-pilih, sing alus-alus kita amini amin, matur nuwun Gusti, sing ngomong-ngomong berkat kita amini amin Gusti, berkat ini boleh tercurah padaku. Tapi ketika firman Tuhan begitu keras kita dengarkan, seringkali ini kita sisihkan. Kita tidak mau dibentuk, kita tidak mau untuk diasah menjadi lebih baik lagi. Monggo jangan pilih-pilih firman. Nek firmane pas apik amin, nek firmane pas keras engko sik durung sik, jangan seperti itu. Tetapi waktu itulah kita hendak dibentuk oleh Tuhan, sekeras apapun biarlah kita dimampukan untuk tidak mengeraskan hati. Lembutkanlah hatimu, mari kita lembutkan diri kita sehingga nek lemah hati kita ini subur gembur, firman itu sungguh akan bertumbuh dan kita akan memetik hasilnya. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan adalah suluh langkah kita. Biarlah karena firman Tuhan kita boleh memperbaiki kelakuan-kelakuan kita yang tidak berkenan, dari hari ke hari menjadi lebih baik. Melalui firman Tuhan kita mengetahui kebenaran. Kadang firman itu keras, lembutkan hatimu, terimalah firman-Nya
dan jadilah baru setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Saat teduh bagi kita semua. Amin. Jemaat yang terkasih, tiba saatnya kita akan mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Dan oleh sebab itu, mari kita siapkan persembahan kita dan didasari akan firman Tuhan yang demikian, Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Kita mengumpulkan persembahan diiring pujian KPJ 181 bait 1 dan 2, puji syukur kunjuk Gusti. Puji syukur kunjuk Gusti, wit siramat paduka, datang asih cenaning klaula santo, syukur paring pakaryan nadyan badha ringke, syukur dening kadang mitra tansah nandukan sih. Syukur dene sesekaran sedep endah ing warni, syukur mega ngantariksa miwa surya ndatari, syukur krana pingasisa Gusti tansah rumeksa, awit paduka kang tansah nuntun lampah kawula. Mari kita masuk di dalam doa syafaat. Kami sungguh bersyukur Tuhan, karena hari ini Engkau mencurahkan berkat-Mu lewat firman yang sudah kami dengarkan. Firman yang menuntun kami untuk memperbaiki kelakuan, firman yang menuntun kami ke dalam jalan kebenaran. Terkadang kami merasa bahwa hidup kami ini tidak berubah. Bukan karena firman yang tidak memiliki daya, namun sesungguhnya karena kamilah yang tidak berdaya ketika kami dituntun oleh firman. Ketidakberdayaan itu terletak ketika kami mengeraskan hati, sehingga firman Tuhan tidak sungguh-sungguh menancap di dalam hati kami. Terkadang firman Tuhan keras kami dengarkan, dan terkadang pula kami menolaknya. Firman yang indah, firman yang memberitakan berkat-berkat Tuhan, sangat mudah kami amini. Tetapi firman yang justru menuntun kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik, kami tolak. Hari ini kami belajar, dan kiranya Tuhan menuntun kami untuk mampu melembutkan hati, sehingga firman Tuhan sungguh berdaya dan memampukan kami untuk berubah menjadi pribadi lebih baik dari hari ke hari. Ya Tuhan, hari ini kami berdoa untuk seluruh warga jemaat kami,
Biarlah Tuhan mereka selalu ada di dalam penyertaan Tuhan yang kekal. Berkat Tuhan boleh tercurah kecukupan, kesehatan, kekuatan, dan sukacita kiranya melengkapi kehidupan kami semua. Kami yang bekerja, Tuhan mampukan untuk dapat bekerja dengan baik. Anak-anak kami yang belajar meskipun masih di rumah, kami juga mohon berkat Tuhan, dimampukanlah mereka untuk dapat belajar juga dengan tekun dan setia. Anak-anak kami yang bergumul dengan pekerjaan, kami mohonkan berkat Tuhan. Engkau Tuhan yang akan memberkati mereka dengan pekerjaan yang sesuai dengan segala kemampuan mereka. Anak-anak kami yang bergumul dengan pasangan hidup, biarlah mereka tetap mampu bersabar sampai pada waktunya menemukan pasangan hidup yang sepadan sebagai penolong di dalam kehidupan mereka ke depan. Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit dalam masa pemulihan, kami juga menyerahkan di hadapan Tuhan, sempurnakanlah kesehatan mereka. Kami berdoa untuk kondisi situasi saat ini Tuhan, di mana kami masih berjuang bersama-sama di tengah pandemi. Biarlah perjuangan kami tidak sia-sia, biarkanlah kami juga tidak berputus asa, namun kami bersama-sama boleh bersinergi satu dengan yang lainnya. Baik kami, masyarakat secara umum, saudara-saudara kami yang berkecimpung di dunia kesehatan, pemerintah dengan segala kebijakannya, biarlah kami dapat bersama-sama memerangi COVID-19 ini dan kami boleh segera keluar dari persoalan kami ini. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya di hadapan Tuhan. Berkati kami, kuatkan setiap langkah kami meskipun rupa-rupa pergumulan tetap kami rasakan dalam hidup selalu ada mengiring hidup kami, tetapi biarlah kami tidak patah semangat karena Tuhan melalui firman-Nya senantiasa menaungi setiap kami. Persembahan yang kami kumpulkan hari ini pun kiranya juga berkenan di hadapan Tuhan. Tangan-tangan yang terulur untuk mempersembahkan Tuhan juga berkati dan limpahkanlah berkat Tuhan melalui kehidupan mereka masing-masing. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah dan kami akan melanjutkan aktivitas kami. Tuhan sertai langkah kami. Inilah doa kami yang kami naikkan pada hari ini ya Tuhan. Masih banyak hal yang rindu untuk kami naikkan dalam doa syafaat kami hari ini. Namun Tuhan, Engkau sungguh mengetahui melebihi apa yang kami tahu dan menyelami hati kami masing-masing. Tuhan, Engkau kiranya mendengarkan setiap doa-doa kami yang telah terucap maupun yang masih tersimpan di dalam hati. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan doa syafaat kami hari ini. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari bersama kita mengakhiri ibadah kita. Mari menjalani hidup bersama-sama dengan penyertaan Tuhan. Firman-Nya sangat dekat di dalam hidup kita, dan biarkanlah firman Tuhan selalu menjadi suluh langkah kita setiap hari. KPZ 198 bait yang pertama, Lampaing Gesang Puniki kita nyanyikan sebagai pengutusan bagi kita semua. Lampaing Gesang puniki tan kalih sing pepalang nanging astanipun Gusti nuntun maring pepadang kadya langit kalimputan mendung kandelan mega ing sasirna nira tamtu padang diklas nyoto bibar Jawa mijil kluwung mengku janji prasetyo sasising sisa ngantyo ngluwung ing sejeng Gusti. Kita akhiri ibadah kita saat ini.
Arahkan hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat penyertaan-Nya. Seramat lan tentrem rahayu, yang asal pinangkanipun saking Gusti Allah Sang Rama Sang Putra Tuwin Sang Roh Suci, tansah nuntun lampah gesang para sederek sedaya dinten menika langgeng ngantos salami laminipun. Haleluya. Amin. Tentrem raharja sing